Sejarah adalah saksi bisu yang menunggu kita untuk mendengar suaranya, melihat peristiwa-peristiwanya dan merasakan gelombang yang dibawanya pada peradaban kita. Selamat datang di kisah perjalanan Islam di Belgia. Negeri yang terbentuk dari mosaik budaya dan bahasa, kini menjadi rumah bagi beragam komunitas termasuk umat muslim. Seiring berjalannya waktu, Islam di Belgia bukan hanya sekedar agama bagi para imigran, tetapi telah bertransformasi menjadi bagian dari kehidupan sosial dan budaya Belgia itu sendiri. Akan tetapi, tahukah Anda jejak Islam telah hadir di tanah Eropa, termasuk Belgia jauh sebelum gelombang migrasi besar-besaran? Hari ini, kita akan menyelami cerita-cerita yang belum banyak diketahui tentang bagaimana Islam tumbuh, berakar, dan mulai membentuk wajah baru di negeri ini. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana Islam berkembang di Belgia, kita lebih dulu berkenalan dengan negara Belgia. Belgia menyatakan kemerdekaannya dari kerajaan Belanda pada 4 Oktober 1830 setelah Revolusi Belgia, sebuah pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan atas dominasi Belanda dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik antara dua kelompok etnis utama di Belgia, Wallon yang berbahasa Prancis dan Flemish yang berbahasa Belanda, memainkan peran besar dalam ketegangan ini. Pada awal 1831, Leopold I, seorang bangsawan Jerman, diangkat sebagai raja pertama Belgia, menjadikan Belgia sebagai monarki konstitusional. Belgia diakui sebagai negara merdeka oleh Kongres London pada tahun 1831 yang menjamin status netralnya sebagai bagian dari perjanjian. Dari sini, Belgia menjadi negara monarki konstitusional di mana raja memiliki peran simbolis dan pemerintahan dijalankan oleh parlemen yang dipilih rakyat. Meskipun status netralnya dijamin oleh berbagai negara Eropa, Belgia diserang oleh Jerman pada tahun 1914 dalam upaya Jerman untuk menyerang Prancis. Pendudukan Jerman atas Belgia selama Perang Dunia I menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan ekonomi Belgia. Pasca perang, Belgia mendapatkan dukungan internasional untuk pemulihan dan memulai program rekonstruksi. Belgia kembali diserang oleh Jerman pada tahun 1940 dan diduduki hingga 1944. Setelah Perang Dunia II, Belgia menjadi salah satu pendiri organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang berbasis di Brussel. Belgia juga turut serta dalam pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) yang kelak menjadi Uni Eropa. Setelah perang, ketegangan antara komunitas berbahasa Belanda, Flemish, dan komunitas berbahasa Prancis, Wallon, semakin mengemuka. Flemish di utara merasa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan Wallon di selatan yang lebih terindustrialisasi. Pada tahun 1960-an hingga 1980-an, serangkaian reformasi dilakukan untuk mengatasi ketegangan ini, mengarah pada desentralisasi kekuasaan. Belgia dibagi menjadi 3 wilayah utama. Yang pertama, Flanders, wilayah berbahasa Belanda di utara. Yang kedua, Wallonia, wilayah berbahasa Prancis di selatan. Yang ketiga, Brussel, wilayah bilingual dan ibu kota negara di tengah. Pada tahun 1993, Belgia secara resmi diubah menjadi negara federal yang terdiri dari 3 wilayah otonom ini, dengan parlemen dan pemerintahan masing-masing yang mengatur urusan dalam negeri mereka. Perubahan ini memungkinkan wilayah-wilayah tersebut untuk menangani masalah yang spesifik bagi masyarakat mereka. Pasca Perang Dunia II, Belgia hancur dan membutuhkan tenaga kerja untuk membantu membangun kembali infrastrukturnya. Pada dekade 1960-an, Belgia menandatangani perjanjian dengan negara-negara seperti Maroko, Turki, dan Aljazair untuk mendatangkan tenaga kerja. Ribuan pria muslim datang untuk bekerja di tambang dan pabrik Belgia. Awalnya mereka dianggap hanya sebagai pekerja sementara, tetapi seiring berjalannya waktu, banyak yang memutuskan menetap dan membawa keluarga mereka hingga komunitas ini mulai bertumbuh. Kehadiran para pekerja muslim ini membawa tantangan baru, baik bagi masyarakat Belgia maupun komunitas muslim itu sendiri. Berada di lingkungan baru, mereka menghadapi banyak tantangan, mulai dari perbedaan bahasa, aturan agama yang kurang dipahami masyarakat lokal, hingga diskriminasi sosial. Namun, komunitas muslim tetap berusaha beradaptasi sambil mempertahankan identitas dan keyakinan mereka. Pada dekade 1970-an, setelah banyak muslim yang menetap, kebutuhan akan tempat ibadah semakin mendesak. Masjid Agung Brussel didirikan pada tahun 1978 dengan bantuan dana dari Kerajaan Arab Saudi, yang sekaligus menjadi pusat komunitas muslim di Belgia. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat sholat,
tetapi juga pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan budaya bagi komunitas muslim dari berbagai latar belakang. Seiring waktu, generasi kedua dan ketiga keturunan muslim tumbuh di Belgia. Mereka menghadapi tantangan yang berbeda, berusaha menggabungkan identitas keislaman mereka dengan budaya Belgia. Anak-anak muslim mulai bersekolah di sekolah-sekolah Belgia, belajar bahasa setempat dan menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Munculnya organisasi-organisasi muslim, sekolah-sekolah agama, dan pusat budaya muslim semakin memperkuat komunitas ini di tengah masyarakat Belgia. Kehidupan sosial dan keagamaan di Belgia mencerminkan masyarakat yang pluralistik dan toleran dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Belgia mengakui berbagai agama dan pemerintah menyediakan dukungan finansial bagi beberapa agama yang diakui secara resmi berdasarkan peraturan yang sudah lama diterapkan. Saat ini ada lebih dari 300 masjid di Belgia yang tersebar di kota-kota besar seperti Brussels, Antwerp, dan Charleroi. Beberapa masjid baru telah dibangun dalam beberapa dekade terakhir untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim yang berkembang. Salah satu masjid terbesar adalah Masjid Agung Brussels, yang juga berfungsi sebagai pusat budaya Islam dan pendidikan. Pendanaan dan pengelolaan masjid, kebanyakan masjid di Belgia dibiayai oleh sumbangan dari komunitas lokal. Namun, beberapa menerima bantuan dana dari negara asal komunitas muslim seperti Maroko atau Turki. Ini kadang memicu kontroversi di Belgia terkait pengaruh asing pada komunitas muslim setempat. Kehidupan keagamaan di Belgia sangat beragam dan mencerminkan sejarah panjang negara tersebut sebagai persimpangan budaya dan perdagangan. Belgia adalah salah satu negara yang menerapkan kebebasan beragama dan menjunjung tinggi sekularisme dalam pemerintahan, di mana institusi negara dan agama terpisah secara formal. Sebagian besar Belgia saat ini adalah sekuler atau tidak aktif dalam kegiatan agama, tetapi agama masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial sebagian penduduknya. Belgia juga memiliki komunitas besar imigran, khususnya dari Turki, Maroko, dan Afrika Utara, yang telah membawa berbagai tradisi Islam, Kristen Ortodoks, dan agama lainnya. Katolik Roma adalah agama mayoritas secara historis dan memiliki pengaruh besar dalam budaya dan sejarah Belgia. Namun, keanggotaan gereja telah menurun secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Islam merupakan agama terbesar kedua dan berkembang pesat, terutama di kalangan masyarakat keturunan imigran dari negara-negara muslim. Protestanisme, Yudaisme, dan Anglikanisme juga diakui dan memiliki komunitas masing-masing, meskipun ukurannya lebih kecil. Agama-agama timur seperti Hindu dan Buddha juga dianut oleh beberapa komunitas kecil, terutama di kalangan diaspora Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kalau kita rinci secara persentase, Kristen mempunyai populasi 6.875.820 dengan persentase 64,2%. Muslim dengan populasi 631.890 dengan persentase 5,9%. Yahudi dengan populasi 32.130 dengan persentase 0,3%. Buddha dengan populasi 21.420 dengan persentase 0,2%. Hindu dengan populasi 0, persentase 0%. Tidak beragama, populasi 3.105.900 dengan persentase 29%. Agama rakyat dengan populasi 21.420 dengan persentase 0,2%. Melihat itu semua, artinya Belgia menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak semua orang untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Namun ada beberapa aturan hukum yang mengatur kehidupan beragama, terutama berkaitan dengan keamanan dan ketertiban publik. Dukungan finansial untuk agama yang diakui. Pemerintah mendanai agama-agama yang diakui, tetapi organisasi keagamaan harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti transparansi keuangan dan kontrol administratif. Larangan simbol agama di tempat publik tertentu. Belgia melarang penggunaan simbol keagamaan mencolok di beberapa tempat umum, terutama di instansi pemerintah atau sekolah tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga sekularisme dan menghindari konflik antar kelompok. Larangan cadar dan niqab. Sejak 2011, Belgia melarang penggunaan cadar penuh di tempat umum. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan denda atau hukuman penjara singkat, meski kontroversial. Aturan ini diterapkan dengan alasan keamanan dan transparansi sosial. Selain aturan tersebut, Belgia juga berupaya memberikan pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri, di mana siswa diberi pilihan untuk mengambil pelajaran agama untuk agama yang diakui.
atau pelajaran etika bagi yang memilih tidak beragama. Tantangan dan perkembangan kehidupan keagamaan. Keberagaman agama di Belgia kadangkala menimbulkan tantangan, terutama terkait integrasi komunitas muslim dalam masyarakat Belgia yang sekuler. Ada perdebatan publik tentang peran agama dalam ruang publik. Misalnya, dalam hal penggunaan simbol-simbol agama atau aturan berpakaian, komunitas muslim kadang menghadapi diskriminasi atau stereotip, terutama di daerah-daerah perkotaan. Belgia juga memiliki banyak upaya dialog antar agama yang bertujuan untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi. Organisasi-organisasi antar agama seringkali bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial bersama, misalnya dalam melawan ekstremisme atau memperkuat solidaritas masyarakat. Seiring bertambahnya populasi muslim di Belgia, isu-isu hak keagamaan dan representasi politik mulai muncul. Berbagai kebijakan dan undang-undang Belgia sering memicu debat terkait hak-hak muslim, terutama dalam hal kebebasan beragama. Pada awal 2000-an, beberapa daerah di Belgia memberlakukan larangan jilbab di sekolah umum, sebuah kebijakan yang memunculkan kontroversi hingga kini. Meskipun begitu, Muslim Belgia tidak berhenti memperjuangkan hak-hak mereka. Kini, sejumlah politisi Muslim Belgia turut aktif di parlemen, menjadi suara bagi komunitas mereka. Pada tahun-tahun terakhir, khususnya pasca serangan teroris di Brussel pada tahun 2016, Muslim di Belgia menghadapi tantangan baru berupa stereotip dan stigmatisasi. Meskipun mayoritas Muslim di Belgia adalah warga negara yang taat hukum, kejadian-kejadian ini kerap menimbulkan pandangan negatif dari sebagian masyarakat umum. Namun, komunitas Muslim Belgia terus berusaha menunjukkan kontribusi positif mereka di masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial dan program interfaith untuk membangun dialog antar agama. Di tengah segala tantangan, Muslim di Belgia telah berkontribusi besar dalam berbagai bidang, dari ekonomi, pendidikan, olahraga, hingga seni. Beberapa di antaranya menjadi pengusaha, dokter, seniman, dan tokoh masyarakat yang dihormati. Generasi muda Muslim Belgia juga berperan penting dalam membangun citra positif komunitas mereka di mata masyarakat luas. Ini adalah bukti bahwa Muslim di Belgia tidak hanya berusaha menyesuaikan diri, tetapi juga ingin ikut membangun masa depan Belgia. Ketika kita melihat perjalanan panjang umat Muslim di Belgia, kita diingatkan oleh pesan dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf Muslim yang berkata, "Niatkan perjalananmu dengan kekuatan iman, karena takdir seorang hamba akan selalu sejalan dengan perjuangannya." Islam di Belgia bukanlah perjalanan yang selalu mulus. Ini adalah kisah perjuangan, adaptasi, dan persatuan. Di tengah berbagai tantangan, umat Muslim di Belgia terus memperjuangkan hak mereka, bukan hanya sebagai imigran, tetapi sebagai bagian dari bangsa Belgia. Mereka bukan hanya hidup berdampingan, tetapi turut membentuk kehidupan baru, memperkaya budaya dan nilai-nilai di tanah ini. Dengan latar belakang sejarah, tantangan sosial, dan kontribusi yang tak ternilai, Islam di Belgia mengingatkan kita bahwa setiap perjuangan memiliki makna. Berjalanlah perlahan, tapi jangan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebuah pelajaran yang layak direnungkan. Dalam setiap upaya untuk menemukan tempat di dunia ini, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik, di mana kebersamaan dan keragaman menjadi kekuatan, bukan perbedaan. Jadi, mari terus kita rajut cerita ini bersama. Cerita tentang Islam, tentang Belgia, dan tentang masa depan kita semua. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal, atau mungkin terjadi kekeliruan, saya mohon maaf. Silakan Anda bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.